Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Selamat malam, selamat datang di SOG Service. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ku tinggikan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah harapan kami. Terima kasih. Lebih dalam lagi kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, Kaulah Allah satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan. Lebih dalam lagi kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Ku muliakan, Ku tinggikan, Kau yang layak disembah. Haleluya. Begitu besar nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Kaulah Allah satu-satunya jawaban bagi setiap doa kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Kau yang terbesar Tuhan. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
tersedia bagiku, selamanya kan ku cinta. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kan ku cinta. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Haleluya. Oh Jesus, makasih Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami telah selesai Tuhan menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, biar kami mau fokus dengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa nanti yang disampaikan oleh hamba-Mu biar menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Welcome SOG Service Online. Hi SOG, how are you today? It's good? It's not good? Gak apa-apa. Yang penting hati kita tetap melekat sama Tuhan. Saya berharap teman-teman semuanya tetap berharap dan bergantung sama Tuhan. Amin. Dan hari ini di awal bulan yang baru, di minggu yang pertama di bulan Juni ini kita akan sama-sama belajar tentang Heart of Worship. Heart of Worship. Ada yang tahu artinya? Nih, siapa nih yang jago bahasa Inggrisnya? Heart of Worship, hati yang melayani. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hati yang melayani seperti Yesus. Heart of worship, how can be served like Jesus? Bagaimana kita melayani seperti Jesus? Karena kenapa sih kita harus melayani seperti Jesus? Karena banyak sekali contoh-contoh yang Yesus berikan dalam pelayanannya. Oleh sebab itu, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita melayani seperti Yesus. Kenapa kita perlu melayani? Karena dengan melayani kita dapat merealisasikan, melepaskan atau menginfokan tentang bagaimana kerajaan surga itu dan bagaimana kasihnya Tuhan itu kepada teman-teman kita di rumah lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dengan melayani kita juga menunjukkan wisdom yang Tuhan kasih. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa melayani itu bukan pilihan, bukan tugas, tetapi perintah. Kenapa perintah? Ya karena melayani itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Seperti dikatakan di firman-Nya di Matius 20 ayat 28. Berisi tentang sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita bisa belajar ya dari Matius 20 ayat 28. Melayani itu apa? Perintah, bukan suatu tugas tapi perintah. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki hati yang melayani seperti Yesus. Poin yang pertama itu bagaimana agar kita dapat melayani seperti Yesus. Yang poin pertama itu kita melayani seperti Yesus dengan cinta atau dengan kasih. Dikatakan di firman-Nya di 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita bisa lihat ya teman-teman ya bagaimana cinta atau kasih itu sangat banget kita perlukan dalam hal pelayanan kita atau dalam hal kita saat kita melayani seseorang atau melayani di komunitas atau di gereja lokal. Kasih atau kalau kita tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Makanya betapa pentingnya kasih itu harus kita miliki dalam pelayanan kita. Karena dengan kasih akan membuat kita melayani dengan inisiatif, dengan kreatif dan bertanggung jawab. Karena kalau pelayanan kita tanpa kasih itu tidak nyata, hanya cuma menjadi formalitas, hanya menjadi rutinitas biasa saja. Dan kalau kita tidak memiliki kasih, pelayanan kita akan sia-sia dan orang yang kita layani tidak dapat menyentuh hati orang yang kita layani tersebut. Dan
Tahukah teman-teman bahwa tanpa kasih saat kita melayani di gereja lokal atau suatu komunitas, itu akan membuat kita gampang terpengaruh dengan keadaan. Jika kita sedang kecewa, kita akan cepat berpindah ke gereja lain atau komunitas lain. Itu sangat penting kenapa kita butuh kasih untuk kita melayani di suatu gereja lokal atau komunitas tertentu. Nah, saya mau kasih tahu nih, ada satu contoh di dalam Alkitab. Ada yang tahu kisahnya, cerita tentang Yakub dan Rahel, di mana Yakub begitu mencintai Rahel. Dia begitu mencintai Rahel sehingga ia mau bekerja dengan Laban selama 7 tahun. Padahal teman-teman tahu ya bahwa di kisah tersebut diceritakan si Laban ini setelah menipu si Yakub. Nah, karena saking begitu cintanya si Yakub mencintai Rahel, ia rela untuk ditipu oleh Laban dan bekerja kepada Laban selama 7 tahun. Itulah bukti dari kalau kita mencintai seseorang, kita pasti akan berjuang sampai kita bisa ditipu, kita bisa dirugikan, seperti itu teman-teman ya. Ini contoh dari kisah Yakub yang mencintai Rahel sehingga ia ditipu oleh Laban. Teman-teman tahu nggak, kayak Yakub ini dia mencintai Rahel sehingga ia orang yang bekerja atau melayani dengan sukarela, dia bisa rela ditipu, dia rela dimanfaatkan, dan dia rela dipergunakan karena dia melakukannya dengan cinta. Bila kita melakukannya dengan cinta, jika pelayanan kita atau melayani kita dengan cinta, kita pasti rela kan buat berbuat sesuatu bahkan lebih. Kayak seperti dikatakan di Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kalau saya boleh kasih perandaian ya, atau seandainya gitu. Misalnya seandainya atau contoh kayak gitu, misalnya Yakub diposisikan sebagai kita dan Laban itu yang sudah menipu si Yakub ini diposisikan sebagai pelayanan kita, orang tua kita, pekerjaan kita, atau guru kita atau siapapun. Sedangkan Rahel diposisikan sebagai Tuhan. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan kita atau jika kita benar-benar mengasihi Tuhan kita harus memberikan respon yang baik, yaitu kita harus rela untuk berkorban, kita harus rela ditipu, rela dipergunakan karena pusat kita adalah mencintai Tuhan kita. Jadi kita rela. Seperti kita sedang jatuh cinta aja, teman-teman pasti kan pernah kan jatuh cinta. Kalau teman-teman pasti pernah jatuh cinta, pasti apa aja dikompromiin kan, benar nggak? Yang suka jatuh cinta nih, pasti apa aja dikompromiin. Kalau misalnya dia kekurangannya dia, kelemahannya dia, pokoknya kalau misalnya hal-hal yang jelek di dalam diri dia aja kita bisa kompromi. Karena apa? Karena kita sedang falling in love. Nah, sebagai hendaknya kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kita memiliki respon seperti itu, seperti kita sedang jatuh cinta kepada seseorang. Tetapi kita ini dalam hal melayani, kita jatuh cinta kepada Tuhan kita. Jadi kita bisa berfokus siapa yang kita layani, yaitu bukan manusia, bukan gembala kita, bukan kakak rohani kita, tetapi kepada Tuhan. Agar kita tidak kecewa. Karena kalau misalnya kita mencintai seseorang, terus tiba-tiba dalam suatu kondisi cinta itu hilang, kita apa? Jadi permasalahannya apa? Kekurangannya dia kita permasalahkan. Perbedaannya dia kita permasalahkan. Begitupun sama dalam hal kita melayani di gereja lokal. Kalau kita fokus kita atau pusat kita yaitu mencintai Tuhan kita, apapun kekurangan gereja kita atau bahkan kekurangan gembala kita terima karena kita bukan berpusat kepada melayani bukan untuk gembala kita atau gereja kita, tetapi kita melayani untuk Tuhan kita. Amin teman-teman. Semoga kiranya teman-teman memiliki hati yang penuh kasih agar kita dapat merespon cinta Tuhan, agar kita dapat melayani dengan baik. Karena melayani dengan beban itu sama saja melayani dengan tanpa cinta. Jadi kalau melayani tanpa cinta pasti kita merasa terbeban. Tidak ada cinta di situ. Yang ada nanti hanya rasa kecewa, sakit hati, dan hanya cuman penyesalan seperti itu kalau melayani. Jadi usahakan teman-teman saat melayani, kita melayani seperti kita mencintai Tuhan kita. Jadi kita melayani Tuhan kita, bukan melayani gereja kita atau melayani gembala kita, tetapi kita melayani untuk mencintai Tuhan kita sebagai respon kita mencintai Tuhan kita. Kalau menurut saya, kalau misalnya teman-teman kurang kayaknya lagi capek atau lagi cintanya itu tidak ada, lebih baik teman-teman
istirahat sejenak, teman-teman istirahat dan pikirkan, jernihkan pikiran kembali untuk apakah motivasi melayani kita, ataukah cuman untuk bergabung saja atau hal lain yang tidak berfokus kepada Tuhan. Sebab itu teman-teman mendingan istirahat dulu, menenangkan pikiran, merefresh otak teman-teman semuanya dan merefresh hati teman-teman. Tujuan melayani kalian tuh sebenarnya apa, motivasinya seperti apa gitu teman-teman ya. Jangan lupa melayani dengan kasih. Amin. Yang kedua kita melayani seperti Yesus. Yesus mencontohkan kita sebagai pelayan, atau kita dalam hal melayani kita agar kita seperti Yesus itu. Yang kedua ini adalah menjadi be the junior. Kenapa kita be the junior? Be the junior itu adalah menjadi yang termuda. Kenapa sih kita harus menjadi yang termuda? Karena agar kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, agar kita melayani yang terbaik kepada Tuhan kita yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus ya teman-teman ya. Karena kita tahu kan teman-teman, kalau misalnya standar dunia ini, kalau kita mau jadi yang besar, kita harus apa? Harus berbuat apa? Kita harus kita berprestasi, kita menghasilkan sesuatu untuk diakuin dan agar kita menjadi besar. Itu keukuran dunia. Tapi kalau Tuhan Yesus ajarkan apa? Untuk kita menjadi yang terbesar, kita harus menjadi paling yang termuda. Kita harus menjadi pelayan dahulu untuk kita menjadi yang terbesar. Dikatakan di Lukas 22 ayat 24 sampai 27, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, kita bisa lihat ya di ayat ini gimana Tuhan Yesus ngajarin. Jadi kalau standar di dunia ngajarin, lo kalau mau jadi yang terbesar, lo harus berprestasi. Tapi standarnya Tuhan apa? Kalau kita mau menjadi yang terbesar, lo harus menjadi pelayan. Seperti dikatakan di Lukas 22 ayat 27-nya. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi teman-teman, pesan hari ini untuk agar kita bisa melayani seperti Kristus, kita harus bisa menjadi yang termuda atau menjadi seorang termuda, dan agar kita bisa melayani sebagai pelayan. Kenapa sih kita harus menjadi yang terkecil atau yang termuda kayak gitu? Karena kalau kita menjadi yang terkecil, agar kita sadar untuk terus memberikan yang terbaik untuk melayani yang terbesar. Yaitu siapa yang terbesar? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, poin yang ketiga, how can be served like Jesus? Poin yang ketiga yaitu adalah rendah hati. Teman-teman, rendah hati tahu gak? Rendah hati itu bukan rendah diri ya, jangan salah persepsi. Rendah hati itu bukan termasuk rendah diri. Kenapa kita rendah hati? Dikatakan di ayatnya di Yohanes 13 ayat 8, kita sama-sama baca ya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalamku. Lihat teman-teman, gila, Yesus yang anak Allah, yang dia sempurna, dia rela submit tuh berlutut untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Dia aja yang layak ya, kalau misalnya dia layak, karena dia anak Allah, dia aja rela untuk melayani murid-muridnya, membasuh kaki dia gitu. Dia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Yesus anak Allah yang sempurna menanggalkan jubahnya untuk membasuh kaki para murid-muridnya. Nah teman-teman, kamu nggak akan bisa melayani atau kamu nggak akan bisa membasuh kaki orang kalau kamu tidak menanggalkan jubahmu, menanggalkan jabatanmu, menanggalkan profesimu, atau menanggalkan apa yang kamu punya, posisimu. Karena Yesus aja udah mengajarkan kita untuk menanggalkan jubah. Kenapa sih Yesus menanggalkan jubahnya? Itu sebagai bentuk, Yesus menanggalkan jubahnya sebagai bentuk
Yesus tuh tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Gila, luar biasa banget ya Tuhan kita ya. Dia yang anak Allah aja, yang layak aja, dia rela submit untuk melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Nah gimana dengan kita teman-teman? Kan kadang kita melayani itu masih melayani, kadang kita sebagai pelayan Tuhan atau yang kita melayani gitu, kita kadang merasa sombong gitu. Kadang kita merasa, wah kita udah hebat, padahal kita udah hebat gitu, rasa seperti itu. Pasti ada yang pernah merasa begitu kan. Nah ini Tuhan Yesus aja yang layak aja, dia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Gimana kita yang baru kita dikasih pelayanan sedikit aja, kita udah hitung-hitungan pekerjaan. Misalnya tim PW kayak gitu, job desk gue kan cuma nyanyi, dia nggak mau bantu, nggak mau ngebantuin bagian lain atau apa. Gila teman-teman, nih Tuhan Yesus aja mau gitu ya. Jadi saya berharap hendaknya kita merendahkan hati, kita punya sifat rendah hati. Tuhan Yesus yang gak layak aja, dia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Harusnya kita seperti Tuhan Yesus ya, apalagi kita yang gak layak kayak gitu teman-teman ya. Amin ya teman-teman, kiranya teman-teman punya sifat rendah hati dalam melayani bagian apapun. Jika seseorang atau bagian lain memerlukan pertolongan atau bantuan, ya kita melayani, karena itu adalah salah satu bentuk kita memiliki hatinya Tuhan. Kita lihat ya, Tuhan aja nggak mandang siapapun gitu untuk melayani. Begitupun kita kalau kita memiliki hatinya Tuhan, kita serve them, kita melayani mereka, apapun yang mereka butuhkan kita bantu. Kita tidak pandang apa jabatan kita atau job desk kita di dalam pelayanan. Amin teman-teman ya. Nah, gimana lagi sih cara untuk kita menjadi how can we serve like Jesus? Itu yang keempat itu adalah the servant. Ada yang tahu artinya the servant? Pelayan. Ada yang tahu gak pelayan itu apa? Kalau misalnya nih saya mau tanya, kalau jadi seorang pelayan kalau misalnya di rumah makan gini ya, pelayan yang nganter makanannya ke konsumennya, itu lebih tinggi mana? Pelayan atau si konsumennya? Pasti ada yang bilang konsumennya lah, atau gimana, tapi sebenarnya yang paling tinggi itu ya pelayan. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kamu menjadi orang besar, kamu harus jadi pelayan. Nah, inilah kenapa kita seorang pelayan itu hendaknya kita kalau kita seorang pelayan, hendaknya kita bisa memberikan contoh bagaimana hidup yang melayani. Nah, bukan hanya sekedar kita misalnya pelayanan aser atau di mimbar atau tim praise and worship gitu. Kita bukan hanya kita memberikan contoh pada saat kita melakukan tugas kita atau melakukan job desk kita, tetapi kita mencontohkan hidup yang melayani. Sebagai pelayan itu di setiap kehidupan kita teman-teman. Kan kadang ada orang yang melayani cuman mencontohkannya di atas mimbar, tapi begitu di bawah mimbar keluar deh aslinya kayak gitu. No, itu nggak boleh ya teman-temannya. Seorang pelayan itu harus selalu mencontohkan bagaimana hidup melayani di sepanjang kehidupan mereka, walaupun mereka tidak di mimbar ataupun saat mereka di bawah, mereka harus mencontohkan yang terbaik, hidup yang melayani yang sesuai dengan Tuhan katakan. Amin. Dan juga di pelayanan ini, tadi saya bilang juga harus memberikan contoh, bukan sekedar pas jadwal aja, tetapi juga kita harus memberikan contoh seluruh hidup kita untuk melayani. Kita tahu bahwa orang mungkin gak sempurna, saya pun gak sempurna, tapi dengan ketidaksempurnaan itu kita berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kita. Kita berusaha untuk memberikan cinta kita, memberikan respon kita karena kita mencintai Tuhan. Bukan kita melayani karena kita melihat apa gereja kita, bukan karena kita melihat siapa gembala kita, bukan kita melihat siapa kakak rohani kita, tetapi karena kita meresponi, karena kita mencintai Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu mencontohkan hidup yang melayani itu seperti apa. Ini yang keempat ya, the servant. Jadi ada juga yang jadi pelayan itu juga nggak gampang teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya jadi pelayan di luar gitu, selain di komunitas
atau suatu gereja itu mungkin gampang, tetapi jadi pelayan itu nggak gampang. Kenapa sih nggak gampang? Seperti dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Gila teman-teman ya. Kenapa sih pelayanan itu not easy? Karena kita udah nggak hidup, atau kita udah, kalau kita main itu kita bukan hidup buat diri kita sendiri, tetapi buat hidup buat untuk Dia gitu, buat Tuhan Yesus. Jadi kita udah nggak mikirin tentang it's about me gitu dalam pelayanan kita, tetapi kita memikirkan bagaimana kita bisa mempersembahkan pelayanan kita dan kita melayani umat Tuhan dengan baik. Itu yang jadi concern kita ya. Terus juga pelayanan tersebut ini juga dikatakan di sini tadi di 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Gila ya, ini ayat di sini kalau teman-teman baca ya, ini ada suatu power atau kekuatan bahwa pelayan itu adalah releasing. Releasing itu apa ya? Melepaskan. Jadi dengan kita pelayanan kita itu setidaknya kita bisa melepaskan, atau kita bisa memperkenalkan gitu, karena tujuan dari melayani tadi sendiri itu kan melepaskan wisdom-nya Tuhan di muka bumi ini, seperti itu teman-teman. Nah, makanya power in serving is releasing. Power in serving itu jadi kekuatan di dalam pelayanan itu adalah releasing. Kalau kamu mau lihat orang-orang sekitar kamu berubah, layani mereka, karena releasing itu melepaskan. Dengan kamu melayani mereka seperti Yesus yang melayani murid-muridnya, yang membasuh kakinya, Dia melepaskan cintanya Tuhan kepada murid-muridnya. Dan begitu pun kita, kalau kita melayani seseorang atau kita melayani siapapun, itu kita melepaskan cintanya Tuhan kepada mereka. Kita melepaskan surga ke mereka, kita melepaskan keselamatan, kita mengabarkan kabar keselamatan kalau kita melayani dengan baik kepada mereka, melayani dengan baik, dan kita akan bisa melepaskan cintanya Tuhan kepada mereka. Itu power in serving is releasing. Nah, teman-teman, dikatakan di ini ada suatu quote, if you have the heart of Jesus, you can serve like Jesus. Jadi kalau teman-teman punya hati seperti Yesus, yang tadi sudah 4 poin dibahas itu, kamu akan bisa melayani seperti Yesus. Jadi intinya dari yang sudah dibaca tersebut, dari yang kita pelajari hari ini, pelayanan itu concerning salvation, jadi pengorbanan. Jadi jangan berharap tuh kalau kita lagi pelayanan atau melayani suatu gereja lokal, kita berharap dapat pujian atau apa, tapi itu pengorbanan. Tadi seperti dikatakan kan, di yang rendah hati, kita harus merendahkan hati, dan kita juga harus menjadi yang terkecil untuk kita menjadi pelayan seperti Yesus. Kita harus bisa pengorbanan, kita mengorbankan semuanya, mengorbankan harga diri kita menanggalkan jubah, jabatan kita, posisi kita, kepintaran kita menanggalkan semuanya untuk melayani. Seperti Yesus Kristus juga ajarkan kan tadi, seperti dikatakan bahwa ini tuh kalau pelayan Tuhan kita bisa ambil contohnya, pelayanan Yesus itu tuh gak ideal teman-teman. Teman-teman bisa bayangin gak? Dia aja masih melayani murid-muridnya yang mengecewakan Dia, mengkhianati Dia, contohnya Yudas. Tetapi Tuhan Yesus masih membasuh kakinya Yudas dan melayaninya. Agar apa teman-teman? Agar cintanya Tuhan itu mereleasing. Serving is releasing. Jadi melepaskan cintanya Tuhan. Cuma sayangnya Yudas kan tidak bisa memaknai cintanya Tuhan tersebut. Padahal Tuhan bisa mengampuni, tapi dia tetap mengkhianati Tuhan. Itu kita harus belajar seperti itu teman-teman ya. Belajar untuk serving is releasing, jadi agar apa yang kita layani atau seseorang yang kita layani, kita dapat melepaskan cintanya Tuhan. Kita bisa mengutarakan apa Tuhan itu seperti apa, kasihnya Tuhan itu seperti apa, cintanya Tuhan seperti apa. Seperti itu. If you have the heart of Jesus, you can serve like Jesus. Jadi pelayanan itu concerning salvation. Jadi sebenarnya pelayanan yang Tuhan mau atau rindukan adalah melayani dalam kepentingan kerajaan surga. Teman-teman, bukan berarti melayani di luar pekerjaan keselamatan itu nggak boleh ya, tetapi Tuhan rindu atau menginginkan kita untuk melayani dalam kepentingan kerajaan surga yang menghubungkan dengan keselamatan Yesus Kristus, memperkenalkan kerajaan surga. Jadi kita memperkenalkan kerajaan surga. Itu kenapa sih penting banget
Kenapa itu penting banget ya? Karena tujuan kita di bumi ini adalah untuk menyatukan eternity-nya, plan-nya Tuhan. Jadi menyatukan tujuan Tuhan untuk membangun gereja tersebut itu adalah untuk agar semua wisdom-nya Tuhan itu tersampaikan oleh dunia. Kalau dunia mau berubah, kita harus serve them. Jadi kita harus menjadi gereja yang powerful, teman-teman ya. Amin ya. Jadi karena kita mau dan Tuhan mau atau rindukan ada melayani dan kepentingan kerajaan surga yang menghubungkan dengan keselamatan Yesus Kristus, memperkenalkan kerajaan surga itu. Nah, itu mengapa gereja yang paling dibutuhkan, teman-teman. Teman-teman bolehlah jago di pelayanan di sekolah, di kantor, serve your teacher, serve your boss gitu. Tapi satu yang mau saya tekankan di sini, yang paling Tuhan rindukan atau mau ada kita melayani dalam kepentingan kerajaan surga, yaitu menghubungkan kita dengan keselamatan Yesus Kristus. Dan tugas kita adalah memperkenalkan kerajaan surga itu. Dan tahu gak, untuk kita melakukan semua itu, teman-teman butuh apa? Butuh yang namanya komunitas atau gereja lokal. Ayo teman-teman, bagi yang teman-teman yang sudah jauh, yang mungkin sudah kecewa dengan gereja, ini tugas kita, teman-teman. Ini perintah yang Tuhan harus kita jalani, teman-teman. Tuhan memerintahkan kita untuk melayani. Jadi teman-teman yang udah out dari gereja atau sudah kecewa dari gereja, ayo kita mulai lagi merilis hati kita, refreshing hati kita dan pikiran kita. Apa sih motivasi kita hidup di dunia ini? Apa motivasi kita untuk hidup di dunia ini, dan apa motivasi kita apakah motivasi kita untuk melayani Tuhan atau bukan? Jadi kita harus merefresh otak kita dan pikiran kita agar kita dapat memenuhi tujuannya Tuhan kepada hidup kita. Itu apa sih? Tujuan Tuhan kepada hidupmu itu apa sih? Untuk apa gitu ya? Jadi kita harus peka dan harus lebih intim sama Tuhan. Jadi mengapa gereja yang paling dibutuhkan? Teman-teman, tadi saya bilang, teman-teman boleh pelayanan dimanapun, dan apapun bentuknya, tetapi yang Yesus mau itu sebagai eternal plan-nya adalah sebagai gereja lokal atau komunitas lokal yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Kenapa penting banget sih teman-teman untuk kita bergabung di suatu komunitas gereja lokal? Ya karena biar kita mengerti eternal plan-nya Tuhan Yesus. Karena cuma di gereja tempat yang safe atau aman, saya bilang, dimana kita bisa memiliki hati seperti Yesus, ya kita cuma temuin di gereja kayak gitu. Dunia bisa memberikan kebaikan, tapi kebenaran itu ya cuma di tubuh Yesus, yaitu di gereja lokal kita kayak gitu. Jadi kita membutuhkan gereja lokal kita untuk kita dapat bertumbuh dan memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Karena untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus itu dibutuhkan firman Tuhan. Yang kedua, kita dibutuhkan suatu bimbingan atau kayak nggak pelatihan sih, bimbingan untuk kita dapat membentuk seperti hidup kita tuh memiliki hatinya Tuhan. Kita belajar firman Tuhan di situ, kita saling jadi di dalam gereja lokal atau komunitas gereja tersebut adalah kita dapat saling bisa menyembuhkan gitulah, kayak contoh istilah pepatahnya tuh besi menajamkan besi, teman-teman. Jadi kita bisa saling menajamkan besi menajamkan besi, kita bisa saling menajamkan, dan kita juga bisa saling memulihkan jika kita ada yang terluka hatinya atau apa. Itulah tujuannya dari agar eternal plan-nya Tuhan itu tersampaikan di dunia. Kalau kita mau buat dunia kita tambah baik atau dunia kita penuh dengan kebaikan Tuhan, dan agar dunia melihat kebaikan dan kasih Tuhan, kita perlu men-serve dan melayani mereka gitu, teman-teman ya. Amin ya. Jadi saya tutup di satu ayat di Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, teman-teman ya, heart of worship, melayani dengan hati. How can we serve like Jesus tadi ya? Ada yang pertama itu bagaimana kita melayani seperti Yesus. Yang pertama itu kita harus memiliki love atau cinta atau kasih. Karena kasih dapat membuat pelayanan kita itu bukan menjadi beban atau menjadi tugas, tetapi sebagai respon kalau kita mencintai Tuhan. Yang kedua tadi yaitu kita harus menjadi be the junior. Jadi kalau kita mau menjadi besar dalam pelayanan kita, bukan besar dalam arti terkenal atau apa ya, kita harus menjadi yang lebih terkecil dulu atau yang termuda. Karena Tuhan Yesus katakan kalau kamu untuk menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan dahulu. Jadi seorang pelayan itu bukan dia harus
jadi yang terbesar, harus dia bangga, tetapi dia harus melayani siapapun, apapun job desk-nya, dia harus bantu dan melayani, karena itulah hatinya Tuhan Yesus, yaitu melayani. Yang ketiga itu kita harus harus mempunyai sikap rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri ya teman-teman ya. Seperti Yesus sudah ajarkan bagaimana dia seorang anak Allah yang sempurna aja dia rela untuk melayani. Gimana dengan kita? Kita harus seperti Yesus, yaitu rela melayani siapapun. Mungkin orangnya nyebelin, atau mungkin orangnya bikin sakit hati, atau mungkin orangnya bebal, atau apapun itu, kita harus seperti Yesus. Meskipun dikhianatin, disakitin, kita tetap harus melayani dengan baik seperti Yesus ya teman-teman ya. Amin ya. Sebagai seorang pelayan, agar kita bisa menyatakan maksud Tuhan di dalam dunia kita atau di dalam atas hidup kita, yaitu kita harus releasing. Jadi agar kita bisa melepaskan cintanya Tuhan kepada mereka, melepaskan kasihnya Tuhan dan memberitakan kabar keselamatan agar mereka yang belum kenal Tuhan dapat diselamatkan Tuhan. Amin. Jadi pelayan adalah sebuah perintah teman-teman ya, bukan sebuah beban. Kalau misalnya teman-teman dalam melayani dijadikan sebuah beban, itu teman-teman hanya akan menemukan sebuah kekecewaan, kecewa pada gereja, kecewa pada pemimpin, kecewa pada gembala, dan kecewa pada siapapun karena teman-teman tidak melakukannya sesuai dengan motivasi teman-teman, bukan karena teman-teman mencintai Tuhan, tapi karena tugas atau beban. Kalau teman-teman sedang berada di posisi tersebut, lebih baik teman-teman relax dulu, istirahat dulu, berhenti sejenak, dan merefresh perasaan dan otak teman-teman untuk teman-teman menyadari apa motivasi teman-teman mengikuti pelayanan, apa tujuan teman-teman di dalam pelayanan tersebut ya teman-teman ya. Amin. Kiranya firman ini dapat memberkati kehidupan teman-teman dan dapat melekat di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri online service kali ini, saya mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, dan terima kasih atas waktu dan ruang yang telah Kau percayakan kepada kami agar kami dapat melayani Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya biarlah pelayanan kami ini atau kami dapat melayani seperti-Mu Tuhan, yang memiliki kerendahan hati, memiliki kasih, dan memiliki cinta untuk dapat kami melayani ya Tuhan. Tuhan, kiranya biarlah firman ini tetap melekat di dalam hati kami agar kami selalu mengingat-ingat bagaimana how can we serve like Jesus, dan bagaimana agar kami dapat meresponi cintanya Tuhan kepada kami dengan kami menjadi pelayan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami melayani dengan rasa beban atau merasa tugas Tuhan, tetapi ajar kami untuk melayani sebagai seorang pelayan, sebagai perintah yang Kau berikan kepada kami untuk melayani siapapun umat-umat-Mu Tuhan, khususnya yang belum kenal Engkau ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau selalu mengurapi kami Tuhan, walaupun kami tidak melayani di gereja atau dimanapun Tuhan, biarlah hidup kami penuh dengan cerminan melayani dari Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya berkat-Mu bisa melimpah di dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak SOG di luar sana atau siapapun yang sedang menonton tayangan ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang butuh pertolongan kiranya Kau ulurkan tangan. Terima kasih ya Bapak, inilah persembahan kami kepadamu, inilah pelayanan kami Tuhan kepadamu. Biarlah kami selalu memiliki kerendahan hati untuk melayani Engkau, dan tujuan yang baik dan benar dalam melayani Engkau Tuhan, agar kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang sejati, agar wisdom-Mu Tuhan di dalam dunia ini Tuhan tersampaikan, agar orang-orang yang belum kenal Engkau dapat diselamatkan Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai belajar bersama-sama Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus hamba-Mu ini Tuhan, ampuni segala kekurangannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah selesai belajar, sama-sama katakan amin. Selamat hari Sabtu dan happy weekend.